Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kita jumpa kembali di channel Heji. Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang cara membuat tugas, kuis, dan pertanyaan di Google Classroom. Sebelumnya saya sudah pernah mengupload 5 video tentang Google Classroom, dan ini kelanjutannya video yang ke-6 tentang Google Classroom. Sebelum saya lanjut, saya mohon dukungannya berupa like, subscribe, dan share kalau memang video ini dirasa bermanfaat. Cara memberikan tugas ke anak di Google Classroom. Langkahnya nanti kita masuk ke tugas kelas, kemudian klik buat. Di sini ada beberapa item ya, tugas, kuis, pertanyaan. Kita bisa memberikan tugas lewat tugas, bisa lewat kuis, bisa pertanyaan. Kita menggunakan tugas lewat ini jika kita sudah punya file ya, dan kita ingin memberikan tugas. Misalnya kita sudah punya file soal dan kita ingin memberikan tugas ke anak untuk mengerjakan soal itu, kita bisa menggunakan lewat ini. Kita bisa menggunakan lewat kuis kalau kita ingin memberikan soal ke anak ya. Bedanya apa ya? Kalau kuis di sini nanti kita bisa membuat soal yang otomatis ketika siswa sudah mengerjakan nilainya muncul, kita tidak usah ngoreksi. Tetapi kalau tugas di sini kita tidak bisa seperti itu ya, kecuali kalau yang kita lampirkan itu merupakan Google Form. Ya, kemudian di sini kita juga bisa membuat pertanyaan, sebuah pertanyaan ke siswa. Siswa bisa menjawab dengan jawaban singkat, bisa menjawab dengan jawaban pilihan ganda. Dan di sini juga bisa disetting agar siswa lain itu bisa memberi komentar ya, begitu. Dan kita bisa memberi penilaian di sini nanti. Ya, kita mulai cara memberikan tugas menggunakan item tugas ya. Langkah pertama kita klik tugas. Kemudian ini kita masukkan tugas yang akan kita sampaikan ke siswa itu tentang apa ya. Ya langsung saja ya, untuk menyingkat waktu. Ini saya copy, misalnya tugasnya tentang materi soal perbandingan bertingkat. Ya kita masukkan aja. Kemudian petunjuknya bagaimana ya? Petunjuknya di sini misalnya kita di sini petunjuknya adalah kerjakan soal yang terlampir di bawah ini ya, misalnya begitu petunjuknya nanti ya. Kerjakan soal yang terlampir di bawah ini, misalnya petunjuknya ini ya, saya copy aja, diketik di sini langsung juga bisa ya. Misalnya petunjuknya ini. Kemudian soalnya mana ya? Soalnya terlampir. Ya berarti kita lampirkan. Ini untuk melampirkan kita tambahkan. Karena soalnya atau filenya sudah ada di komputer, ya langsung kita ambil di sini. Tapi kalau filenya sudah diupload di Google Drive, kita ngambilnya di sini. Ya karena sudah ada di komputer, saya klik yang ini. Kemudian filenya mau kita upload ya, kita pilih upload, pilih file yang akan kita upload ya. Ini soal perbandingan bertingkat, saya upload, proses selesai. Nah di sini kalau kita ingin menambahkan file lagi ya kita tambahkan, tapi karena saya tidak akan menambahkan lagi ya, berarti sudah langsung kita upload. Proses selesai, sudah masuk uploadannya tadi ya. Ini sudah terlampir. Jadi siswa nanti ada tugas ini, soalnya terlampir, berarti soalnya ini. Kemudian ini untuk kelas berapa ya? Misalnya untuk kelas 9B dan 9A ya, kita centang juga kelas 9A. Kemudian poinnya berapa ya? Ya poinnya kita tentukan di sini. Bisa 100, bisa 10 misalnya ya. Misalnya mau 10 ya, kita masukkan 10. Kemudian batas pengumpulan jawaban kita batasi ya, misalnya
kita batasi sampai jam berapa ya, misalnya kalau kita batasi nanti misalnya ini ya, sampai tanggal 22, waktunya ya misalnya ini ya, ini kita edit juga boleh, misalnya waktunya sampai jam 12.00 misalnya ya, bisa kita batasi waktu pengumpulannya. Kemudian karena ini perbandingan bertingkat, kita kelompokkan ke topik perbandingan bertingkat ya. Kalau ini berupa rubrik, kita bisa menambahkan rubrik di sini. Setelah itu tinggal kita tugaskan ya, kita tugaskan, langsung kita klik ya. Tugas dibuat, tugas sudah masuk, ini batas waktunya ini ya, itu. Dan kita juga bisa membuat tugas menggunakan kuis ya. Ya, jadi tadi tugas sudah masuk, nanti kalau siswa sudah mengerjakan, kita bisa memberikan nilai. Nah sekarang yang kedua, kita juga bisa memberikan kuis. Kalau memberikan kuis, nanti siswa mengerjakan soal, kemudian setelah soal itu dikirim, otomatis nilai muncul, kita tidak usah ngoreksi karena kita sudah memberikan jawaban. Kalau jawaban benar, poinnya berapa sudah ada. Kalau kita ingin berikan kuis, di sini nanti kita bisa masuk ke tugas kuis ya, masuk ke tugas kuis, misalnya judulnya sama ya, soal perbandingan bertingkat ya. Misalnya ini kita kasih tambahan online. Kemudian petunjuknya misalnya sama ya. Petunjuknya sama. Kerjakan soal online ya, misalnya. Yang terlambat di bawah ini. Nah, di sini kita bisa membuat ya, membuat soal online menggunakan Google Formulir ya. Bisa kita buat sini. Ini juga bisa kita hapus, misalnya. Kita buatnya dari sini juga bisa. Buat Google Formulir. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus cara membuatnya bagaimana, bisa kalian ikuti di video saya sebelumnya ya. Langkahnya cukup panjang, tergantung banyaknya soal ya. Jadi bisa kalian ikuti di video saya sebelumnya. Nah, di sini untuk menyingkat waktu, di sini misalnya kita tidak menggunakan buat ya, tapi saya melampirkan yang sudah ada ya. Bisa menggunakan cara tambah Google Drive, kemudian upload dari drive saya ya, atau langsung dari sini aja ya, kita upload, tambahkan ya. Ini soalnya sudah dilampirkan. Kalau kita buka soalnya nanti seperti ini. Ya, ini soalnya nanti. Ya. Itu nanti yang akan diterima siswa. Kemudian di sini bisa kita atur sama seperti tadi, kelasnya bisa untuk kelas 9B, 9A, berarti kita centang ya. Kalau kelas 9A juga mau kita kirimi ya. Kemudian poinnya nih disesuaikan ini aja ya. Di sini sudah diberikan poin, kalau jawaban benar poinnya sekian ya. Nanti begitu siswa mengerjakan, otomatis setelah dikirim penilaian sudah masuk ya, gitu. Kita tidak usah ngoreksi. Batas waktu pengumpulan ya, sama seperti tadi caranya ya.
Misalnya kita batasi waktunya sampai kapan ya. Misalnya sampai 22 jam 12.00 ya gitu. Begitu. Topiknya karena ini materi perbandingan bertingkat ya, kita masukkan materi perbandingan bertingkat. Ya, di sini tidak ada rubrik karena tadi penilaiannya sudah otomatis. Kemudian klik tugaskan Google Form-nya. Kita tunggu proses. Tugas dibuat sudah, kemudian kita cek sudah muncul ya di tugas ya, di perbandingan bertingkat. Berikutnya cara membuat pertanyaan. Klik buat, kemudian klik pertanyaan, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita isikan pertanyaannya. Jadi kita isi sebuah pertanyaan yang akan kita ajukan ke siswa. Misalnya saya punya pertanyaan seperti ini ya. Jadi nanti pertanyaannya kita copy, kemudian saya tempelkan di pertanyaan Google Classroom, sehingga muncul seperti itu. Kemudian di sini pertanyaannya kita pilih mau berupa pilihan ganda atau jawaban singkat. Kalau berupa pilihan ganda kita klik pilihan ganda. Ya, misalnya pilihan gandanya atau option jawabannya seperti itu, kita copy, kita pastekan atau kita tempelkan. Ini pertanyaannya yang akan saya ajukan ke siswa. Dan pertanyaan ini juga bisa kita ganti juga berupa jawaban singkat. Ya, caranya seperti ini tadi ya. Pilihan ganda itu nanti kita ganti dengan jawaban singkat. Caranya kita klik, kita pilih jawaban singkat, sehingga tidak ada option pilihannya di bawah situ ya. Kemudian setelah kita membuat pertanyaan yang akan diajukan ke siswa, kemudian kita setting. Kalau ini saya centang, berarti siswa dapat memberikan jawaban siswa lain. Artinya siswa bisa merespon dari jawaban siswa lain kalau saya centang. Kalau yang bawah, kalau saya centang, siswa dapat mengedit jawaban yang sudah dikirim. Tetapi kalau tidak dicentang, berarti siswa tidak bisa mengedit jawaban. Kemudian batas waktu bisa kita atur, tetapi di sini saya tidak menggunakan batas waktu pengiriman jawaban. Kemudian topiknya saya masukkan ke perbandingan bertingkat, karena soal perbandingan bertingkat. Kemudian mau kita posting, bisa kita pilih apakah langsung dipostingkan menggunakan tanyakan atau kita jadwalkan ya. Misalnya kita jadwalkan mau diposting atau mau di-share ke siswa kapan ya. Misal mau saya share ke siswa tanggal 22 Juli 2020 jam 7. Kemudian klik jadwalkan. Ya, proses berhasil. Berarti pertanyaan sudah masuk di tugas kelas Google Classroom ya. Berarti nanti tinggal menunggu jadwalnya pada tanggal 22 Juli 2020 jam 7. Soal akan diposting atau ditanyakan ke siswa. Demikian tadi cara membuat tugas, kuis, dan pertanyaan di Google Classroom. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.